Ketika guru kita mengatakan kita ikut ini, kamu harus ikut. Kenapa? Karena itu guru kamu. Kamu sudah pilih dia sebagai guru kamu. Kalau kamu keluar, kamu berarti murid yang durhaka. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang kiai ternama di Magelang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus seksual kepada 4 santrinya digelandang ke Rutan Mapolresta Magelang, Jawa Tengah. Dan yang lebih parahnya lagi, oknum kiai ini melakukan aksinya pada saat santriwatinya selesai tadarus Al-Quran. Oknum loh ya, sekali lagi saya tegaskan oknum, tidak semua pesantren begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer ya, di awal video ini saya sudah disclaimer dulu nih ya. Ini adalah video edukasi agar yang menonton ini bisa tercerahkan pikirannya, tidak memiliki sifat kefanatikan buta kepada siapapun. Oke, kita langsung aja ke reaksi videonya. Ketika guru kita mengatakan kita ikut ini, kamu harus ikut. Kenapa? Karena itu guru kamu. Kamu sudah pilih dia sebagai guru kamu. Kalau kamu keluar, kamu berarti murid yang durhaka. Orang yang su'udzon kepada guru menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi harus ikut sepenuhnya apa kata guru ya. Apapun itu ya harus ikut, doktrinnya begitu ya. Ini doktrin kefanatikan buta ya, bahaya nih doktrin begini. Metode belajarnya para santri atau murid kepada para ba'alwi ternyata sangat aneh, saudara. Apa karena metode mereka berdasar pada akidah Yaman? Murid atau santri akan dianggap durhaka jika tak patuh, bahkan keluar cari guru lain. Murid harus pasrah bagaikan mayit yang hendak dimandikan, harus pasrah total ikut apapun yang disuruh para ba'alwi untuk mengikuti, entah itu sesuai tuntunan syariat atau enggak. Jadi ibaratnya harus seperti mayit ya. Ikut aja gitu ya, kan mayit udah nggak bisa apa-apa lagi. Pokoknya ikut aja mau diapain gitu ya. Ini namanya metode belajar taklid buta, tanpa diberitahu yang diajarkan gurunya ini berdasar ayat Al-Quran dan hadits sahih, atau jangan-jangan kitab klannya yang berisi dongeng untuk memuliakan leluhur beserta kuburannya. Inilah pentingnya jangan sampai salah memasukkan pesantren untuk anak dan saudara. Nggak ada ceritanya guru mengajarkan jelek. Berarti kamu yang jelek. Nggak ada ceritanya guru mengajarkan jelek. Ingat ya, Rasulullah itu sudah pernah berpesan bahwa ada yang namanya ulama su. Rasulullah itu mengingatkan sesungguhnya bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku. Dan sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah selain Dajjal yang paling engkau takuti? Lalu Rasulullah menjawab, para tokoh yang menyesatkan. Artinya ini ulama su. Makanya kita tuh nggak boleh fanatik buta. Pokoknya apa katanya ini kita harus ikut. Ya sebagai muslim pertimbangan kita tentunya Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah, syariat teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi videonya ini ya. Kenapa? Kamu su'udzon kepada guru. Tapi dia ngajar politik, kenapa kamu jadikan dia guru? Kita dengarkan. Jadi walaupun gurunya berpolitik, siapapun itu yang didukung oleh gurunya, parpol manapun harus ikut katanya ya. Orang santri bisa mengambil manfaat kepada gurunya ketika dia pasrahkan dirinya laksana bak seorang mayit di depan yang memandikan. Ini ada mayit. Ini ada mayit. Ini ada orang yang memandikan. Dimandikan. Ketika dimandikan dari bawah. Apa si mayit harus gerak? Jangan bawah, atas dulu. Gerak. Begitu juga seorang santri. Ketika guru kita mengatakan kita ikut ini, kamu harus ikut. Kenapa? Karena itu guru kamu. Kamu sudah pilih dia sebagai guru kamu. Kalau kamu keluar, kamu berarti murid yang durhaka. Kalau kamu mengatakan guru bahasanya, guru saya yang membuat kata, guru saya berpolitik, saya nggak cocok, berarti kamu adalah santri yang tidak taat, yang tidak patut, dan kamu seorang santri yang su'udzon kepada guru. Kalau kamu punya masalah dengan guru, diam mundur, jangan banyak ngomong. Paham ya? Orang yang su'udzon kepada guru menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Guru. Sebenarnya niatnya bagus ya. Saya memandang bahwa niat orang ini bagus ya, untuk membuat kita itu tidak kurang ajar kepada guru, untuk taat kepada guru. Tapi sayangnya doktrinnya berlebihan.
ini menimbulkan efek fanatik buta seorang santri kepada guru. Padahal hal itu terlarang, teman-teman. Nah, sekelas Imam Malik saja, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, itu pernah berkata, "Saya hanyalah seorang manusia, terkadang salah, terkadang benar. Oleh karena itu, telitilah pendapatku. Bila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Dan bila tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan." Itu sekelas Imam Malik berkata seperti itu. Siapapun perkataannya bisa ditolak dan bisa diterima, kecuali hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedakan antara jadi budak dengan jadi santri. Kalau jadi santri itu jadi pelajar di sebuah pesantren. Kita belajar agama kepada orang tersebut. Itu namanya jadi santri. Kalau jadi budak itu jadi pengikut. Apapun kata majikannya harus diikutin. Ya, coba pertanyakan kepada diri Anda budak atau Anda santri? Ini problem besar sekali loh. Ini bahaya sekali doktrin-doktrin kefanatikan buta seperti ini yang ada di lingkungan pondok pesantren. Coba perhatikan kasus-kasus asusila yang terjadi di pondok pesantren, pemicu terbesarnya adalah kefanatikan buta. 3 hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, teman-teman ya, saya membahas seorang oknum kiai yang melakukan gitu-gituan kepada santrinya. Itu 3 hari yang lalu, korbannya 5 orang. Dan sekarang muncul lagi berita yang baru, teman-teman. Dan ini lebih parah lagi. Ini udah diberitakan oleh TV One. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang kiai ternama di Magelang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus seksual kepada 4 santrinya digelandang ke Rutan Mapolresta Magelang, Jawa Tengah. Usai melakukan penyerahan berkas kasus, tersangka AL 57 tahun yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Magelang langsung digelandang keluar oleh petugas untuk dititipkan sementara di rumah tahanan Mapolresta Magelang. Ia diduga melakukan kasus kekerasan seksual terhadap santrinya beberapa bulan lalu. Nah, teman-teman perhatikan ini beritanya ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini 1 hari yang lalu beritanya ditayangkan di TV One. Jadi ini baru ya, teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi, oknum kiai ini melakukan aksinya pada saat santriwatinya selesai tadarus Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Menurut media online yang memberitakan ini, katanya si pelakunya juga mantan ketua DPRD Magelang. Bahkan ada keterangan juga dalam berita ini, pelaku tersebut juga pernah melakukan aksinya sebelum sholat Jumat. Itulah dampak parah dan bahayanya dari doktrin kefanatikan buta, teman-teman. Nggak mungkin bisa terjadi setelah tadarusan hal seperti itu kalau bukan karena doktrin kefanatikan buta. Apalagi sampai 5 korbannya. Kalau tidak ada doktrin kefanatikan buta, 1 korban aja harusnya udah berontak. Udah marah-marah, udah lapor ke sana sini. Tapi sampai 5. Ini sampai 5. Kenapa? Ya karena fanatik, teman-teman. Karena harus ikut apa yang dikatakan oleh si oknum kiai itu. Oknum loh ya, sekali lagi saya tegaskan oknum. Tidak semua pesantren begitu, tidak semua kiai begitu, teman-teman. Itu hanya oknum saja. Saya madrasah aliyahnya itu di lingkungan pondok pesantren dan aman-aman saja, alhamdulillah. Makanya harus pandai-pandai memilih pondok pesantren. Intinya itu, dimanapun teman-teman mau mondok, mau nyantri, intinya satu, jangan fanatik buta. Kalau ada ustadz, kalau ada pengajar yang ganjen, yang rada-rada ngeres, ya sudahlah. Hati-hati aja kalau sudah begitu. Jangan fanatik buta. Ikut aja apa katanya ini, apa katanya itu. Ikut aja. Jangan sampai begitu. Karena sempat juga viral kan. Ada seorang katanya si pengurus pondok pesantren malah bagi-bagi BH ke santriwatinya. Laki-laki yang bagi-bagi BH itu ya pakaian dalam seorang perempuan kepada santri-santrinya. Dicariin satu-satu ukurannya. Ini kamu ukuran berapa? Ini ukuran berapa? Ya Allah, apa nggak ada perempuan yang bisa membagikan hal itu? Dan inilah sebab dari kefanatikan buta, santri-santrinya ngikut aja. Coba kalau ada sikap kritis tidak fanatik buta, nggak akan mau santriwatinya seperti itu kan. Malu. Itu kan pakaian dalam wanita. Semoga video ini bisa jadi pengingat ya. Dan saya nggak akan berhenti mengkritisi pesantren dan oknum-oknum kiai yang ada kasus-kasus begini, teman-teman. Gak boleh didiamkan, gak boleh dinormalisasi. Jangan sampai kita menganggap, loh itu kan udah biasa. Ya kita lihat aja 1 bulan atau 1 minggu ke depan apakah akan ada berita baru yang seperti ini. Semoga saja tidak ya. Malu kita, teman-temannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.